jemaat Tuhan yang terkasih, kembali pagi hari ini kita datang berkumpul menghampiri Tuhan. Mari arahkan hati kita, arahkan roh kita untuk datang menyembah Tuhan pagi ini. Mari sebadia saudaraku. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Mari datang menghampiri Tuhan pagi ini, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat kebaikan-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami hanya kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap, dan ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari segalanya. Melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Pagi ini Tuhan, kami merindukan Engkau lebih dari yang lain. Ya Allah, Engkau kerinduan, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, selalu melihat kemuliaan-Mu. Kami mau terus berdiam dekat dengan Engkau. Kami dapati kekuatan yang baru Yesus, sebab kasih setiamu, lebih dari kebaikan-Mu melimpah
kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu melimpah atasku. Kami ingin terus melekat, ingin selalu mendekat kepadamu Yesus. Betapa ku merindukanmu. Mari pagi ini lebih lagi mencari Tuhan saudaraku. Ya Allah, Engkau, ini kerinduan kami Tuhan pagi hari ini. Kami ingin selalu mencari wajah-Mu. Oh, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempatku, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ketika ku mau berdiam dekat dengan-Mu Tuhan, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu, oh, lebih dari hidup, kebaikan-Mu selalu melimpah atas hidup kami Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari terima kasih kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan, sebab kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Biar jiwa kami, roh kami selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Kami mencintai-Mu Yesus. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa kami mencintai. Mari sembah Dia pagi ini saudaraku, sembah Dia. Oh, Kau sungguh besar, Kau sungguh hebat dalam hidup kami. Kebaikan-Mu terus ada dalam hidup kami. Kau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Oleh karena itu kami rindu, jiwa kami, roh kami terus melekat dengan Engkau. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu Yesus. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Tak
lebih lagi kepada Tuhan, sebab kasih setianya besar dalam hidup kita. Yesus, jiwaku melekat kepadamu, betapa ku merindu. Hanya dekatmu itu yang kami perlu Tuhan, hanya dekatmu itu yang ku perlu. Oh sumber kehidupan, hanya dekatmu, hanya dekatmu itu yang hanya dekat dengan Engkau Tuhan, itu saja yang kami perlu. Hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupan, hanya dekat dengan Engkau. Ini yang menjadi kerinduan kami, dekat dengan Engkau. Mengubahkan air mata kami menjadi lebah yang bermata air. Air mataku jadi lebah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau anakku. Mulutku kan selalu memujimu, kata-kata kemuliaan. Sebab itu kami memujimu pagi hidupku. Mulut kami penuh dengan pujian, kekaguman kami akan Engkau Yesus. Yesus kemuliaan. Oh, sebab itu kami memujimu. Ini seluruh jiwa roh kami memuji-muji Engkau Tuhan pagi ini. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Oh, tinggikan namamu Yesus kemuliaan. Hanya dekatmu Tuhan, hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber, benar Tuhan, hanya dekatmu itu yang kami perlu, kami rindu. Kau sumber kehidupan, hanya dekat dengan Kau yang telah bukakan setiap air mata kami. Kau yang tak ubahkan air mataku jadi lebah yang bermata. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau anakku. Mulutku kan memujimu, dan kata sebab itu
kembali sembah Dia pagi ini, saudaraku, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, kami memuji-muji Engkau Tuhan pagi ini, karena Kau segalanya dalam hidup kami, Yesus. Mulut kami mengagungkan Engkau Allah yang hidup, Engkau yang dahsyat. Biarlah kemuliaan itu hanya untuk Engkau, Yesus. Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kau dahsyat, Kau dahsyat, Kau dahsyat. Mulut kami penuh dengan pujian. Mari lebih lagi sembahmu, syukurmu kepada Tuhan. Yesus, 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 kami sembah Kau. Segalanya buat kami, Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Di setiap hati kami, Tuhan, memuji-muji Engkau. Sebab itu ku kami puji Engkau, Yesus. Kami sembah Engkau, Tuhan. Mulutku kan selalu puji-Mu. Kami angkat tangan kami bawa segenap hati kami. Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku kagumkan sembah pada kami cari Engkau, Tuhan, lebih lagi pagi ini. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu, Tuhan, pujian kami, hormat kami. Ini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan. Dalam pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu, Yesus. Selalu kami kagumi Engkau, Tuhan, lebih dari segala. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu. Raja segala raja, Tuhan kami yang hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu. Ini ku sembah, ini ku sembah, ini
segenap roh kami, jiwa kami hanya bagi Kau Yesus. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, hanya bagimu. Biarlah kemuliaan hormat hanya kepadamu Yesus. Hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami yang tak pernah berhenti kasih-Mu atas setiap hidup kami. Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami rasakan selalu nyata Tuhan dalam hidup kami. Kira takara Yesus. Oh Yesus, kami tidak akan pernah berhenti menggantungkan hidup kami kepada-Mu. Kau segalanya. Selalu nyata
kasih setiamu atas hidup kami. Kau segalanya dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini kami bawa pergumulan hidup kami kepadamu, melalui doa kami kepadamu Tuhan. Bapa dahulu akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh datang menyembah Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya kemurahan-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami Bapa. Dengan segala apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan mempunyai kerinduan yang besar untuk senantiasa boleh datang dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, mencari Engkau senantiasa di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gereja kami ini Tuhan. Kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan, khususnya buat Immanuel Community yang ada, bahkan gereja-gereja yang ada yang di bawah naungan Immanuel Community Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan para majelis yang ada Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja-gereja ini Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka, beri kekuatan hikmat daripada Tuhan, hati yang bijak Tuhan. Biarlah ada persatuan dan kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka sebagai pimpinan yang ada. Bahkan para gembala-gembala yang ada di Immanuel Community, kami terus berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan pengurapan kekuatan roh-Mu yang senantiasa menyala-nyala dalam hidup mereka, untuk mereka terus melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Bila mana setiap hamba-hamba-Mu melayani Tuhan, banyak umat Tuhan, banyak jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, guna hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami Efrata ini. Kami terus bawa di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya gereja Efrata ini boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa rohani Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Biarlah jemaat-jemaat yang ada yang di Efrata ini semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apapun yang mereka alami, kami percaya Tuhan senantiasa beri kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan para pemimpin yang ada, Tuhan tolong, Tuhan menyertai, mulai dari Bapak Gembala sekeluarga yang ada, bahkan Ibu Trivena juga Tuhan menyertai. Biarlah kesehatan, kekuatan, pengurapan daripada Engkau yang senantiasa boleh menjadi bagian di dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin yang ada. Dan Tuhan terus mengurapi mereka, pakai mereka sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan para hamba Tuhan yang membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, para full timer, Tuhan juga mengurapi, menyertai dan menolong, memberikan kekuatan sukacita untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bahkan program kerja, bahkan yang telah dicanangkan untuk menjalankan segala pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini, kami percaya Tuhan juga menolong. Biarlah apa yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan ada di dalam setiap pelayanan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada selalu di dalam hidup kami. Bahkan setiap umat Tuhan di dalam pergumulan hidup, di dalam keadaan sakit sekalipun, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya ini
inilah yang menjadi doa kami. Kami hanya berserah dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang senantiasa menerangi setiap perjalanan hidup kami. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan mengurapi. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, bersyukur boleh ada di hadirat Tuhan, boleh menyembah Dia. Mari katakan, saya murid Kristus yang diberkati dan memberkati. 1, 2, 3. Saya murid Kristus yang diberkati dan memberkati. Mari kita iman itu setiap hari. Saya ada di sesi akhir dari seri Bangkit dari Keterpurukan. Seperti di hari Pentakosta, Simon Petrus bangkit, bahkan dia juga membangkitkan seorang yang sudah lumpuh 40 tahun lebih. Bagaimana seorang bisa bangkit dari keterpurukan dan bisa dengan cepat bangkit dari segalanya itu? Ada berapa hal yang kemarin saya sharekan, berapa hari ini? Ada 4. Hari ini saya mau share yang kelima, ya. Oke, ada 4 hal, 5 hal, ya. Hari ini mari kita lihat. Yang pertama adalah mengalami kuasa nama Yesus. Kalau Anda mau bangkit, maka Anda harus merindukan kuasa itu bekerja di hidup Anda. Bahkan sebelum Anda menolong orang lain, hidup Anda harus bangkit dulu. Kita sudah sering mendengar ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, sekarang pakai buat hidup Anda. Hari ini katakan pada hidupmu, dalam nama Yesus, ya, ada pertumbuhan, ada perubahan. Coba sekali lagi semua praktek dalam nama Yesus. Ya, semua katakan lebih semangat, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat, aku diberkati, aku menjadi berkat. Hidupku penuh mujizat, hidupku bertumbuh. Amin saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita dalam nama Yesus. Perkatakan itu sampai Anda mengalaminya. Karena kalau Anda mempunyai, Anda bisa seperti Simon Petrus. Emas perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus itu Anda sudah mengalaminya. Nah, tapi siapa orang yang juga akan lebih mudah bangkit dari keterpurukan? Yang kedua adalah memiliki komunitas yang mendukung. Petrus ada Yohanesnya, ada para muridnya. Kalau Anda punya tim yang mendukung Anda, maka Anda akan cepat bertumbuh. Jadi jangan suka menyendiri, jangan suka berdiam diri. Wes cukup aku sama keluargaku saja. Enggak saudara, kita butuh komunitas untuk menolong. Kita butuh teman-teman untuk kita bertumbuh. Nah, apalagi yang ketiga, Anda akan cepat bangkit kalau Anda punya hati yang mau membantu yang membutuhkan. Seperti Simon Petrus ketika dibangkitkan, rupanya memang Tuhan tahu hatinya. Dia suka membantu orang lain. Dia mau menyalurkan kuasa mujizat itu, ya, dan menjadi saksi yang memuliakan Tuhan. Seperti Petrus ketika dibangkitkan, dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Dia sembuhkan orang yang lumpuh 40 tahun ini. Dan orang yang lumpuh pun, kenapa dia dipilih untuk disembuhkan hari itu, padahal mungkin ada puluhan orang pengemis lainnya. Karena Tuhan tahu ketika orang ini disembuhkan, dia akan menjadi saksi Tuhan. Dia melompat-lompat, tidak malu memuji Tuhan, tidak malu bersaksi. Ya, jadi saudara, ayo buktikan. Besok minggu, ibadah minggu, saat kita memuji menyembah Tuhan, jangan jaim, jangan malu-malu. Anda sedang ada di rumah Tuhan, tunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda sangat mengasihi Tuhan. Anda siap memberikan hidup Anda kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang berkata, aku siap mati buat Tuhan, tapi diajak memuji Tuhan susah. Ayo angkat tangan, tidak bisa angkat tangan. Kenapa? Ya malu, ya sungkan. Tetapi kalau ditanya siap mati buat Tuhan, oh siap.
tapi tidak mau. Saudara, itu lucu sebenarnya. Nah, Anda harus siap jadi saksi Tuhan, maka Anda akan mengalami hidup yang cepat bangkit. Karena Tuhan tahu orang ini kalau dibangkitkan, orang ini kalau diberkati, hidupnya akan jadi saksi. Nah, Tuhan juga akan membangkitkan Anda dengan cepat kalau Anda punya kualitas kelima, yaitu apa? Mau dimuridkan, mau jadi pengikut Yesus. Ya, coba saya tunjukkan dulu ayatnya. Setelah orang ini sembuh, nah dia bisa saja langsung pulang ke rumah, langsung dia pamer kepada teman-temannya, langsung kemana-mana yang tempat dia nggak bisa kunjungi. Oh tidak, setelah dia disembuhkan orang lumpuh itu, dia mengikuti Petrus dan Yohanes yang juga adalah pengikut Yesus. Nah, ini bahasa lain dari mau menjadi murid, karena waktu itu murid itu mengikuti gurunya kemanapun dia pergi. Nah, lihat di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Nah, tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, tidak meninggalkan Petrus, tidak meninggalkan Yohanes. Seolah-olah dia mau menjadi murid, dia mau belajar lebih dari Petrus dan Yohanes. Ini sikap yang baik, sikap yang dinantikan Tuhan. Ketika Anda sudah dibangkitkan, dapat mujizat, jangan menikmati untuk hidupmu sendiri. Ada satu nilai yang harus Anda kejar, yaitu apa? Mau dimuridkan, mau diajar, mau dibentuk. Orang ini terus ikut Petrus dan Yohanes. Nanti kalau Anda baca kemudian, Petrus berkhotbah lagi, dan 2.000 orang ditambahkan jadi 5.000 orang yang bertobat dalam berapa hari itu. Luar biasa ya. Tetapi yang indah, salah satunya adalah si lumpuh ini. Oke. Ini adalah hari di mana dia disembuhkan. Sampai di Kisah Rasul 3 ayat 11 ini. Nah, kalau dilanjutkan kemudian, maka Anda akan temukan bagaimana keesokan harinya. Jadi hari yang berbeda, saudara. Ya, di Kisah Rasul 4 ayat 5 dan 6, pada keesokan harinya. Jadi hari itu sudah selesai dengan apa? Khotbah Petrus, ada 5.000 orang yang bertobat dan orang ini sudah sembuh. Dia sudah tidak perlu ngemis lagi, dia bisa pergi untuk ngelamar pekerjaan baru, dia bisa mengunjungi keluarganya yang jauh, sekarang tidak perlu digotong, dia bisa menikmati hidup yang baru. Tapi rupanya hari besoknya, ya dicatat ya, ini hari yang berbeda. Mereka sudah pulang, sudah tidur di rumah, tapi hari besoknya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Anda dengar Hanas, Kayafas, Anda ingat Yesus juga menghadapi penyaliban, menghadapi aniaya dalam masa Hanas dan Kayafas. Memang ini berarti berapa puluh hari kemudian. Nah, sekarang yang dihadapkan siapa? Yang dihadapkan adalah Petrus dan Yohanes. Ayat 7 ya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jadi Petrus dan Yohanes dihadapkan. Lalu ada pembelaan, ada khotbah Petrus Yohanes lagi. Mereka salah satunya yang terkenal berkata, kepada siapa kami harus taat? Ya, taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Kami tidak mungkin
tidak menceritakan tentang Yesus dan seterusnya. Nah, mereka diinterogasi, mereka ditanyain. Nah, lalu berlanjut berapa ayat kemudian di Kisah Rasul 4 ayat 13 dan 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai siapa? Pengikut Yesus. Bagian yang kuning ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ingat tadi, ini hari yang berbeda. Mereka sudah pulang ke rumah, sudah istirahat malam. Ini hari yang baru dan ada sidang khusus untuk menginterogasi Simon Petrus dan Yohanes. Sebenarnya si lumpuh itu yang sudah bisa jalan sekarang bisa pergi kemana-mana, tetapi dia membuktikan di hari berikutnya itu dia tetap datang lagi dan tidak jauh-jauh dari Simon Petrus dan Yohanes. Bahkan ayatnya tadi berkata, karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping rasul itu. Ya, ada di sampingnya. Ya, kalau ini cuplikan dari filmnya saudara, foto ini. Nah, ini si lumpuhnya tuh yang ini saudara ya, agak di belakang kelihatannya. Ya, tapi ini kan hanya foto dari scene fotonya dari film yang dibuat. Tapi pada saat itu rupanya orang lumpuh itu tetap mendampingi Petrus dan Yohanes. Ini sebuah value yang indah yang saya percaya Tuhan melihat, sehingga mengapa si lumpuh yang 40 tahun ini disembuhkan. Karena Tuhan tahu ketika dia disembuhkan, dia orang yang mau belajar, orang yang mau bertumbuh, bukan orang yang hanya mencari kepentingan sendiri, bukan mencari keenakannya sendiri, kenyamanannya sendiri. Aku sudah bebas, sekarang aku kemanapun boleh pergi. Tetapi dia menjadi murid pengikut yang setia. Dia tahu bahwa ada sidang, ya, dan ini adalah untuk menginterogasi, untuk mungkin menganiaya. Karena sidang yang sama, tadi ada Hanas, ada Kayafas dan seterusnya, itu berapa puluh hari lalu menyalibkan Yesus. Sekarang Petrus dan Yohanes pakai nama Yesus, orang Nazaret itu. Saya ceritakan kemarin, bahkan yang dipakai Petrus itu kata-kata persis yang ditulis di atas salib Yesus, ya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, ya. Nah, ini sebuah bahaya. Ini bisa jadi endingnya nanti Petrus dan Yohanes ditangkap dan juga disalibkan. Tetapi lihat, orang yang baru disembuhkan itu, dia tetap hadir. Bahkan dia tidak jauh-jauh, dia ada di sebelah Petrus, ada di sampingnya. Kenapa? Rupanya dia memutuskan hidupnya mau jadi pengikut Yesus juga, mau jadi murid Kristus dengan segala konsekuensinya, ya, dengan segala tantangan yang ada. Karena Yesus pernah berkata, yang mau menjadi muridnya, dia harus memikul salibnya setiap hari. Dia harus menyangkal dirinya. Dia harus berani untuk menderita. Saudara, dan orang lumpuh yang sudah sembuh ini membuktikan. Sama seperti Simon Petrus dan Yohanes yang hari itu membuat sidang itu keheran-heranan karena punya keberanian, kemampuan bicara luar biasa, dan membuktikan ada orang lumpuh yang sembuh, ya. Dan ini orang lumpuh 40 tahun umurnya di Bait Allah, yang para pemuka agama itu juga hidupnya di Bait Allah. Jadi setiap hari ke Bait Allah, mereka lihat pengemis itu 40 tahun umurnya, dan mereka tidak bisa menyembuhkan. Doa mereka tidak bisa menyembuhkan orang ini.
Apa yang mereka lakukan? Orang lumpuh tetap lumpuh. Tapi hari itu ada di samping Petrus sembuh total. Sehingga ayatnya berkata, mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk membantah. Tapi menarik, yang saya warnai biru ini, mereka mengenal keduanya, Petrus dan Yohanes adalah pengikut Yesus. Saudara, Tuhan rindu kita menjadi pengikut yang dimuridkan. Mereka kenal sebagai pengikut, tetapi sebagai anak Tuhan, para murid, mereka lebih tahu mereka adalah para murid Yesus. Jadi Yesus itu mau kita jadi muridnya. Seandainya Yesus hadir pagi ini di hadapan Anda, seandainya Yesus ada bersama kita, kira-kira kegiatan utama apa yang akan Yesus lakukan? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat 5 roti untuk 5.000 orang, mengusir setan-setan. Saudara, 3,5 tahun pelayanan Yesus di bumi, mayoritas hidupnya, waktunya dipakai untuk apa? Memuridkan para rasul ini. Dia memang buat banyak mujizat, tapi sebagian besar waktunya adalah untuk mengajar para murid. Dia berkhotbah kepada ribuan orang, tetapi lebih banyak waktunya untuk memuridkan para muridnya. Jadi kalau hari ini Yesus ada dan Anda berkesempatan ikut Dia, kalau Yesus ada di antara Anda, Dia pasti akan melakukan yang sama, yaitu apa? Memuridkan, mengajar supaya kita naik level. Ini yang Tuhan nantikan dalam hidup Petrus. Petrus bisa bangkit. Bahkan Petrus bukan cuma ngikut Yesus sekarang, Petrus menyembuhkan orang lumpuh, Petrus berkhotbah menjadi berkat. Dan ini yang dipahami oleh si lumpuh itu. Ketika dia disembuhkan, dia putuskan, aku mau jadi pengikut Yesus juga. Dia mau bersama Petrus. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan, Anda harus alami kuasa nama Yesus. Anda punya komunitas, jangan sendiri ya. Ayo cari teman-teman Anda yang bisa mendoakan Anda, menopang Anda ya. Nanti kalau kita mau buka komsel baru, mari ikut. Dan Anda punya komunitas supaya lebih banyak yang mendukung Anda. Anda punya hati yang mau membantu, yang membutuhkan. Saya bersyukur Jemaat Efrata suka menolong, suka memberi, suka berbagi. Saudara, lanjutkan. Anda harus punya hati untuk menolong, tidak menunggu punya emas dan perak. Apa yang ada padamu, berikan. Nah, tapi dengan semangat jadi saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentinganmu sendiri. Dan yang terakhir, mau diajar, mau dimuridkan, mau jadi pengikut Yesus. Jangan merasa sudah hebat, kita masih perlu banyak belajar. Kita mau dididik, kita mau jadi pengikut yang setia. Ya, mari datang ke ibadah hari Minggu besok sebagai murid Kristus. Mau belajar, ya, mau belajar menyembah, belajar merenungkan firman, mengiringi Yesus dengan segala tantangan yang ada. Maka Anda akan seperti orang lumpuh ini. Anda akan cepat dibangkitkan, karena Tuhan tahu ketika dia disembuhkan, dia tidak akan lari kemana-mana. Dia mau bertumbuh, dia mau dimuridkan. Banyak orang yang ketika disembuhkan hilang. Banyak orang yang ketika diberkati tinggalkan Tuhan. Kemana kok tidak kelihatan hari Minggu? Oh, jalan-jalan Pak ke Bandungan. Kenapa? Nyoba mobil baru. Dulu nggak punya mobil, doa-doa minta mobil, Tuhan berkati mobil. Sekarang malah hilang.
Lo ini kenapa nggak ada di Komsel, nggak ikut ibadah doa pagi lagi? Waduh capek Pak, kenapa? Wah sibuk kerjaannya rame. Dulu waktu sepi, dulu waktu nganggur, doa-doa minta berkat, minta pekerjaan. Sekarang diberkati Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Nah jangan, Anda harus jadi orang yang mau dimuridkan. Si lumpuh ini ketika dijamah, dia malah makin mengikut Yesus. Nah saudara, ini hal yang harus kita kerjakan. Mari kita bertumbuh, mari jadi murid Tuhan, mari jadi pengikut Tuhan yang setia. Mari kita bersatu dulu. Sudahkah kita mengiringi Yesus dengan setia? Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari bersatu teduh. Adakah di antara saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan, perlindungan Tuhan sampai hari-hari ini? Maka jadilah pengikut Yesus, bertumbuhlah lebih lagi dalam Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Semakin Anda diberkati, semakin Anda belajar jadi murid Tuhan, maka Tuhan akan pakai Anda. Dengar baik-baik. Kalau Anda pernah sakit dan disembuhkan karena mujizat doa, atau ada keluargamu yang sakit lalu didoakan hamba Tuhan, didoakan Komsel Anda, yang mustahil terjadi, mujizat disembuhkan, maka kalau Anda mau jadi murid, maka Anda akan dipakai Tuhan. Demikian juga seperti Simon Petrus, dia menyembuhkan orang lumpuh ini. Tapi Anda ingat 3,5 tahun sebelumnya mamah mertuanya sakit demam, dan Yesus menyembuhkan di rumahnya Petrus. Petrus menyaksikan. Tapi ketika mendapat mujizat itu, Petrus mau menjadi murid Yesus. Petrus sedang jadi murid Yesus. Dan lihat, orang yang pernah mengalami mujizat atau melihat mujizat dan dia mau belajar, mau jadi murid, maka suatu saat Petrus juga menyembuhkan orang sakit. Ini contoh. Saudara, kalau Anda pernah mengalami mujizat Tuhan atau pernah melihat mujizat Tuhan dan Anda mau dimuridkan, maka mujizat itu akan Anda alami. Anda bisa dipakai Tuhan. Amin.
Kalau Anda pernah bangkrut tapi ditolong Tuhan dengan ajaib, atau Anda lihat keluargamu bangkrut, Anda doakan, orang keluargamu cari Tuhan dan dipulihkan. Tapi Anda tidak hanya berhenti menyaksikan, Anda mau jadi murid Tuhan, Anda mau belajar, Anda mau bertumbuh, Anda mau bertumbuh bagaimana cara mendoakan dan seterusnya. Maka apa yang pernah kau alami atau kau saksikan, Anda bisa dipakai Tuhan memberkati itu. Lain waktu ketika ada orang yang terpuruk, orang lain mendoakan biasa-biasa, tapi ketika engkau mendoakan, entah bagaimana, kuasa itu kerja luar biasa. Kenapa? Karena Anda mau dimuridkan. Jadi mari kita bertumbuh. Bapa, lihat setiap anak-anak-Mu. Kalau ada yang pernah mengalami mujizat-Mu, melihat mujizat-Mu terjadi, kami tidak berhenti hanya menjadi saksi saja. Kami mau jadi murid, kami mau bertumbuh, kami mau melakukan juga, kami mau menjadi saluran berkat juga. Pakai Tuhan, didik kami, ajar kami untuk praktek menjadi murid. Kami mau belajar kembali, kami mau Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Juga kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami keterpurukan, kami minta anugerah-Mu, jamah kami Tuhan, buat mujizat di hidup kami. Tapi juga kami mau jadi murid-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menolong orang-orang yang juga bermasalah seperti kami. Bapa-Mu sedang menyampaikan apa yang Kau mau. Sekarang Tuhan berkaya dalam hati anak-anak-Mu, agar ada kerinduan untuk menjadi murid Tuhan, mau bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang memuridkan, membuat kami bertumbuh, membuat kami belajar sesuatu, sehingga waktunya tiba Tuhan akan pakai kami seperti Simon Petrus dan Yohanes. Terima kasih Bapa. Kami memberkati semua sudah melayani hari ini. Apa yang dilakukan kiranya menyenangkan hati-Mu dan dipakai makin luar biasa. Berkati buat ibadah minggu besok, pagi, siang, dan sore Tuhan. Lawat luar biasa, hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, dan semua yang melayani dipakai Tuhan. Semua jemaat yang hadir mengalami terobosan dalam Tuhan. Berkati untuk semua ibadah yang lain, ibadah anak muda, sekolah minggu, semuanya Tuhan lawat dengan luar biasa. Kami masuki hari ini dengan sukacita, sebab Tuhan mau mengajar kami luar biasa. Dalam nama Yesus, saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Semangat bertumbuh, Tuhan memberkati.